Terima kasih atas kesempatan. Syarif Fawanul dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan materi PPKN tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Yang pertama tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam poin ini kita akan membahas berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lain. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan sebagai berikut. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 1. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa, daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kelima, kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 1. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan suatu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas keluargaan dan ditunjukkan bagi masyarakat. Ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu perkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 1. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. 2. Bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. B. Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Yang pertama, konsep NKRI menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus memahami pengertian atau makna negara Indonesia. Makna tersebut penting diketahui untuk semakin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan dibekali pengetahuan mengenai makna konsep NKRI menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, keunggulan NKRI. 1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. 2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan, sosial, budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman,
4. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Yang kelima, memiliki tata krama dan kerama tamahan. Yang keenam, letak wilayah yang amat strategis. Yang ketujuh, keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Yang ke-8, salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Yang ke-9, wilayah sangat luas, yaitu 5.193.250 km kubik, yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km kubik dan lautan seluas 3.166.163 km kubik. 10. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong yakni Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Sumpah Pemuda. Faktor penghambat, kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Geografis, munculnya gejala etnosentrisme, melemahnya nilai budaya bangsa, pembangunan yang tidak merata. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dan perilaku sehari-hari. Ketika berada di rumah, kalian dapat menampilkan sikap rukun melalui perilaku saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, menghargai perbedaan pendapat, menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain, dan sebagainya. Dalam kehidupan di sekolah, kalian senantiasa menampilkan sikap dan perilaku saling menolong dan saling berbagi dengan teman. Menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, menghormati guru, dan sebagainya. Dalam kehidupan di masyarakat, kalian harus tetap menjaga kerukunan warga dengan sikap tolong-menolong, saling menjaga perasaan, saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah, bersikap arif, mau bekerja sama dengan orang lain, serta mau bekerja keras dalam membangun bangsa. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berkemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dalam mencapai mufakat dan berkeadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu, padu, dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Sekian dan terima kasih.